Indonesia Darurat Serat. Halo, saya Dr. Patricia Amanda, spesialis gizi klinik. Kali ini saya akan membahas manfaat serat dan pentingnya serat untuk tubuh, serta bagaimana serat dapat membantu menurunkan berat badan. Serat sebetulnya adalah sejenis karbohidrat. Namun berbeda dengan sumber karbohidrat lainnya, serat tidak dapat dipecah enzim pencernaan manusia sehingga dapat berguna sebagai energi. Serat sebetulnya penting dan banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Namun sayangnya banyak orang yang belum memperhatikan asupan serat hariannya sehingga kebutuhan serat hariannya tidak tercukupi. Manfaat serat adalah yang pertama, menjaga kesehatan saluran cerna dengan membantu membuang racun dari dalam tubuh dan dapat menurunkan resiko kanker usus besar. Yang kedua, serat juga dapat melancarkan pencernaan sehingga mencegah konstipasi dan ambeien dengan menggunakan tekstur feses. Yang ketiga, serat dapat membantu menurunkan berat badan atau menjaga berat badan ideal, yaitu dengan memberikan volume sehingga membuat rasa kenyang lebih cepat agar kita terhindar dari makan berlebihan. Yang keempat, serat dapat memperlambat pengosongan lambung sehingga dapat membantu kita mengontrol rasa lapar. Yang terakhir adalah serat juga dapat menghambat penyerapan glukosa dan lemak dari dalam makanan. Jadi, bagi para penyandang diabetes atau yang memiliki riwayat kadar kolesterol darah yang tinggi, konsumsi serat yang cukup dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan kadar lemak darah. Serat sendiri dibagi menjadi serat larut dan serat tidak larut. Sumber serat bisa didapatkan dari bahan makanan sumber seperti beragam sayur dan buah, kacang-kacangan, serta dari suplementasi serat atau fiber. Serat tidak larut adalah serat yang tidak dapat larut dalam air, sehingga saat masuk ke saluran pencernaan, serat jenis ini akan dibiarkan utuh saat makanan bergerak melalui saluran pencernaan. Serat tidak larut akan membuat feses atau tinja menjadi lebih lembut, dan membuat buang air besar menjadi lebih lancar dan meningkatkan gerak peristaltik usus sehingga dapat membantu mengatasi sembelit. Contohnya seperti hemiseluloksa, selulosa, dan lignin yang biasanya ditemukan di bagian luar sel pangan. Serat larut adalah serat yang mudah larut dalam air. Tidak kalah manfaatnya dengan serat tidak larut karena dapat mengendalikan kadar kolesterol dan mengontrol gula darah. Saat masuk ke dalam saluran pencernaan, serat larut akan membentuk zat seperti gel sehingga dapat membantu mengikat lemak dan gula. Di usus besar dapat membantu menyerap kelebihan cairan di dalam usus dan membuat feses menjadi lebih padat. Selain itu, saat berada di lambung, serat larut meningkatkan viskositas atau kepadatan dan memperlambat pengosongan lambung sehingga membuat kita menjadi lebih cepat kenyang. Dan rasa kenyang tersebut bertahan lebih lama, jadi hal ini baik untuk mencegah obesitas. Biasanya serat jenis ini dapat membantu juga memadatkan feses saat kita mengalami diare. Contohnya adalah beta-glukan, pektin, dan gam yang biasanya ditemukan di bagian dalam dari sel pangan. Semua penyakit bermula dari usus, jadi sangat penting untuk memiliki pencernaan yang bersih. Pencernaan yang bersih didapatkan dari konsumsi serat yang cukup, karena serat tidak larut dapat membantu membersihkan pencernaan. Jadi konsumsi serat ini sangat penting, selain untuk menjaga saluran cerna tetap sehat, namun serat juga dapat membuat tubuh kita lebih sehat dan mencegah dari berbagai macam penyakit. Dengan mengkonsumsi cukup serat, kita juga dapat menjaga daya tahan tubuh, menjaga berat badan ideal, dan menjaga kadar gula dan kolesterol. Berdasarkan angka kecukupan gizi yang tertuang dalam Permenkes Republik Indonesia tahun 2019, rekomendasi kebutuhan serat per hari sekitar 20-37 gram tergantung dari usia dan jenis kelamin. Untuk pemenuhan serat 20-37 gram per hari, dibutuhkan minimal 5-6 porsi sayur dan buah per hari. Nah, ternyata berdasarkan data dari Riskesdas atau Riset Dasar Kesehatan pada tahun 2018, sebanyak 95,5% orang Indonesia berusia di atas 5 tahun masih belum mencukupi kebutuhan serat hariannya. Rata-rata masyarakat Indonesia hanya mengkonsumsi serat sekitar 8 gram atau 30% dari kebutuhan serat harian dari makanan sehari-hari. Serat merupakan salah satu elemen penting untuk hidup sehat. Kekurangan asupan serat dapat mengakibatkan buang air besar menjadi tidak lancar, bahkan sampai sembelit dan ambeien.
Kemudian, toksin atau zat berbahaya di dalam saluran pencernaan yang mungkin bersifat karsinogenik atau zat-zat yang dapat menyebabkan kanker bertahan lebih lama berada di dalam usus sehingga meningkatkan risiko terjadinya kanker usus. Selain itu, dalam jangka panjang, kurangnya asupan serat atau pola makan yang tidak seimbang ini dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, penyakit jantung koroner, dan stroke. Nah, BAB harus lancar, karena jika tidak dapat menyebabkan penyakit serius, karena kotoran, sisa makanan, dan racun di dalam tubuh harus rutin dibuang karena dapat menyebabkan penyakit seperti peradangan usus dan kanker usus. Selain itu, jika buang air besar tidak rutin, tekstur kotoran akan mengeras, dan hal ini dapat mengakibatkan ambien dan kemudian akan terjadi prolaps dari usus. Jadi, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, perlu konsumsi serat yang cukup, karena kebanyakan kasus buang air besar keras dan tidak lancar dikarenakan kurangnya asupan serat. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan serat harian. BAB tidak lancar jangan diremehkan, bisa berbahaya, karena tidak baik untuk kesehatan saluran pencernaan kita dan pada akhirnya tidak baik juga untuk tubuh. Ketika buang air besar tidak lancar, artinya zat-zat beracun dan toksin akan bertahan lebih lama di usus sehingga kontak antara racun dan tubuh kita akan semakin lama. Artinya, risiko terkena infeksi saluran pencernaan dan kanker usus besar akan semakin meningkat. Mengejan terlalu keras ketika buang air besar cukup berbahaya karena beresiko menyebabkan luka pada lubang anus dan yang paling sering dapat terjadi wasir atau ambeien. Kemudian dapat juga terjadi prolaps rektum atau turunnya dinding rektum sehingga keluar dari dalam tubuh. Jika sering mengejan terlalu keras, dapat dibantu dengan mencukupi kebutuhan asupan serat harian dan minum air putih yang cukup sehingga dapat melunakkan tekstur dari kotoran. Obesitas adalah kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Penyebab obesitas adalah pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, yaitu konsumsi makanan cepat saji, makanan berlemak, dan minuman yang mengandung gula tambahan secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang, serta kurangnya asupan serat dan aktivitas fisik. Untuk menurunkan berat badan, cukup dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mengatur pola makan, dan yang kedua adalah rutin melakukan aktivitas fisik yang benar. Pola makan yang sehat artinya memiliki jumlah kalori yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kalori harian masing-masing orang berbeda tergantung dari usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, serta tingkat aktivitas fisik. Dan tidak ketinggalan, perhatikan jenis makanannya, yaitu mengurangi makanan berlemak dan membatasi karbohidrat sederhana seperti minuman dengan kandungan gula, tepung-tepungan, minuman kopi susu kekinian, boba, termasuk minuman kemasan yang memiliki kandungan pemanis buatan. Dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan serat. Konsumsi tinggi serat dapat membantu menurunkan berat badan dengan berbagai cara. Yang pertama, serat memberikan volume yang besar sehingga membantu memberikan sinyal rasa kenyang dan mencegah kita untuk makan lebih banyak atau berlebihan. Yang kedua, serat membantu memperlambat pengosongan lambung sehingga konsumsi cukup serat dapat membantu mengontrol rasa lapar. Dan yang ketiga, serat larut dapat menyerap air dan membentuk senyawa seperti gel di pencernaan kita dan menghambat penyerapan gula dan lemak dalam usus. Hal ini dapat mengontrol kadar gula darah agar cenderung stabil dan tidak melonjak, serta dapat membantu kita mengontrol rasa lapar. Yang pertama, makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang tinggi tepung dan minyak, seperti makanan olahan dan makanan cepat saji atau fast food, seperti mie dan gorengan. Karena makanan-makanan tersebut tinggi kandungan tepung dan lemak yang tinggi kalorinya. Hati-hati jika makanan ini dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang karena akan mengakibatkan obesitas. Dan yang kedua, makanan dan minuman yang rasanya manis, seperti kue jajanan pasar, cake, minuman kopi susu kekinian, boba, termaksud minuman kemasan yang memiliki kandungan pemanis buatan karena selain tidak bagus untuk tubuh,
makanan yang manis memiliki kalori yang tinggi. Jadi, kalau sedang dalam proses penurunan berat badan, harus menghindari makanan-makanan manis. Perut buncit diakibatkan oleh pola makan yang tidak seimbang, yaitu pola makan tinggi karbohidrat sederhana, contohnya gula dan tepung, tinggi lemak, dan kurang serat. Ditambah lagi dengan kurang bergerak dan tidak ada rutinitas berolahraga. Ya, kegemukan itu berbahaya karena orang-orang dengan obesitas beresiko 2 kali lipat mengalami serangan jantung koroner, stroke, kencing manis, batu empedu, tekanan darah tinggi, dan juga kanker. Selain peningkatan risiko penyakit tadi, orang dengan obesitas juga mengalami perlemakan hati atau fatty liver, masalah sendi, nyeri pinggang, penurunan imun tubuh, infertilitas, gangguan hormonal pada wanita, kurang produktif dan aktif. Jadi, banyak sekali penyakit yang bisa disebabkan oleh kegemukan. Orang yang kegemukan dapat terkena fatty liver atau perlemakan hati yang merupakan penyakit yang terjadi karena adanya penumpukan berlebih dalam organ hati. Penumpukan lemak ini menyebabkan gangguan fungsi hati. Fungsi organ hati padahal sangat penting untuk tubuh, yaitu memproses nutrisi serta menyaring zat berbahaya. Fatty liver yang tidak segera ditangani dapat memicu peradangan organ hati yang kemudian menimbulkan jaringan parut pada hati, sehingga terjadi sirosis, yaitu keadaan ketika sel-sel hati rusak dan hati tidak bisa berfungsi dengan normal. Menurut saya, prinsip tidak apa-apa gemuk yang penting sehat merupakan prinsip yang keliru, karena yang namanya gemuk sudah pasti tidak sehat dong. Kegemukan merupakan penyakit dan akar dari berbagai penyakit lainnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kencing manis, darah tinggi, batu empedu, dan lain-lainnya. Walaupun penampakan orang gemuk dari luar sepertinya sehat-sehat saja, namun organ-organ tubuh orang gemuk kerjanya lebih berat. Dan lagi, kelebihan sel lemak dalam tubuh akan menghasilkan zat peradangan yang perlahan-lahan akan menggerogoti organ tubuh kita. Analoginya mungkin seperti rayap rumah. Dari luar masih nampak baik, namun ternyata dalamnya sudah keropos. Faktor utama yang membuat program penurunan berat badan gagal adalah cara diet yang salah atau cara dietnya sudah benar namun tidak disiplin atau kurang motivasi. Yang pertama adalah menghindari makanan berlemak, makanan cepat saji, dan makanan atau minuman manis. Karena makanan berlemak dan makanan atau minuman manis tinggi kalorinya. Yang kedua adalah rutin berolahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, kelola stres dengan baik. Dan yang terakhir adalah hindari konsumsi minuman beralkohol. Salim khas ini cukup unik karena memiliki sifat serat larut dan serat tidak larut yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, salim ini memberikan volume di lambung kita sehingga dapat mencegah kita makan berlebihan. Kemudian di dalam usus halus, dia akan membentuk gel sehingga dapat menghambat penyerapan gula dan juga lemak dari makanan. Dan ketika sampai di usus, salim ini akan meningkatkan gerak peristaltik usus sehingga membuat buang air besar menjadi lancar. Dan ketika sampai usus besar, salim ini akan difermentasi oleh bakteri baik yang akan menghasilkan zat-zat yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Spirulina termaksud sebagian dari salah satu superfood yang selain kaya akan antioksidan juga mengandung protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Spirulina dapat membantu memperkuat sistem imun tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan dapat juga menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Spirulina juga mengurangi resiko kanker karena mengandung antioksidan yang tinggi dan mencegah kesehatan saluran pencernaan. Wheatgrass adalah rumput gandum yang dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol, menjaga kadar gula darah, meredakan peradangan di usus besar, dan meredakan infeksi. Kemudian juga ada inulin yang merupakan serat larut sekaligus prebiotik. Kerjanya berkesinambungan dengan xylem tadi. Dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan karena
Inulin ini mengandung prebiotik yang menjadi makanan untuk bakteri baik di usus besar yang kemudian menghasilkan zat-zat yang baik dan berguna untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Stevia adalah pemanis alami pengganti gula yang berasal dari daun stevia yang aman untuk dikonsumsi penyandang diabetes karena stevia tidak menyebabkan peningkatan gula darah. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan pada penyandang diabetes tipe 2, penggunaan stevia tidak mempengaruhi gula darah, kadar HbA1c, kadar insulin, serta lemak darah. Dan stevia cocok digunakan bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan karena stevia hampir tidak mengandung kalori.